Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Soyan Gege, kamu baik-baik saja? Tanya Sun Er. Saya baik-baik saja. Saya hanya kelelahan. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku beristirahat sebentar, ucap Soyan. Tangan halus Sun Er dengan lembut menyeka jejak darah dari sudut mulut Soyan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada kemerahan samar di dalam matanya yang cantik. Meskipun Soyan telah menang kali ini, ada bahaya sepanjang pertarungan. Jika Soyan tidak membentuk teratai api pemusnahan pada saat terakhir, sebaliknya dirinya yang pasti celaka. Masalah hari ini belum berakhir. Guyao, sebaliknya kamu tidak mendarat di tanganku. Jika itu terjadi, aku pasti membuatmu merasakan perasaan ini, ucap dalam hati Sun Er. Sun Er mengepalkan tangannya. Setelah itu dia mengangguk di depan wajah tersenyum Soyan. Tubuhnya melayang di alun-alun untuk memulai tes garis keturunannya. Penatua Tong Xuan menatap wajah Sun Er yang agak sedingin es. Kamu juga harus tahu bahwa dengan keunggulanmu dan statusmu di klan Gu, tidak mengherankan hal seperti itu terjadi. Soyan membutuhkan tantangan seperti itu. Kalau tidak, sangat sulit baginya untuk benar-benar diterima oleh anggota klan, ucap Tong Xuan. Saya harap ini yang terakhir kalinya, ucap Sun Er. Kamu bisa yakin, Soyan sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Tidak ada orang buta yang akan memprovokasi dia di masa depan, ucap Tong Xuan. Setelah itu Tong Xuan memberi isyarat dengan tangannya. Piringan bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Sun Er, ayo mulai, ucap Tong Xuan. Sun Er perlahan melangkah maju. Tangannya dengan lembut menyentuh piringan bintang dan menutup matanya yang cantik. Beberapa cahaya mulai memancar dari tangannya. Di bawah cahaya ini satu demi satu bintang mulai diam-diam muncul di piring bintang. Semua mata yang hadir terfokus pada piringan bintang. Munculnya setiap bintang akan menyebabkan hati banyak orang berdebar kencang. Segera setelah bintang ke-8 pada piringan bintang, cahaya kuat lainnya berkumpul. Bintang lain perlahan terbentuk. Akhirnya menunjukkan 9 bintang. Hampir semua anggota klan Gu mengencangkan tangan mereka. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap piringan bintang. Kegembiraan terlihat di mata mereka. Garis keturunan kelas 9 berarti bahwa klan Gu akan memiliki potensi untuk maju ke kelas Daoseng. Ini memang garis keturunan kelas 9. Kekuatan garis keturunan Sun Er benar-benar sangat kuat, ucap 3 kelompok pria yang berdiri di puncak pohon. Ini belum berakhir. Jika itu hanya garis keturunan kelas 9, orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini, ucap pemimpin dari 3 kelompok itu. Sementara kata-kata pria berpakaian itu terdengar, cahaya yang dipancarkan oleh bintang ke-9 pada piringan bintang menjadi lebih terang. Tangan Sun Er tiba-tiba bergetar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Titik cahaya keemasan menjadi lebih padat. Lengan Sun Er saat ini sepintas terlihat seperti emas kuning. Pada saat yang sama piringan bintang tiba-tiba bergetar ketika cahaya ini mencapai puncaknya. Setelah melihat retakan ini, anggota klan Gu dan bahkan beberapa sesepuh mulai mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengandalkan kekuatan garis keturunan untuk menghancurkan piringan bintang adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka dengar. Sementara retakan menyebar, semua dikejutkan dengan munculnya ke-10 bintang. Ketakutan dan rasa hormat mulai menyebar dari dalam jiwa mereka. Ini adalah ketakutan dan rasa hormat dari makhluk yang lebih rendah ke makhluk yang lebih tinggi. Ini benarkah 10 bintang? Garis keturunan ilahi.
ucap semua orang dari klan Gu. Kelompok Soyan menyaksikan lebih dari setengah anggota dari klan Gu berlutut dalam sekejap. Di antara mereka adalah Lin Xiu dan yang lainnya. Beberapa sesepuh dan penatua Guyao tidak berlutut, namun mereka masih membungkuk. Mata mereka tidak berani menatap langsung sosok kuning keemasan itu. Gadis yang luar biasa, garis keturunan dewa. Klan Gu benar-benar diberkati, ucap Mang Tianqi. Hahaha, kamu seharusnya menyadari betapa menakutkannya Sun Er sekarang kan? Ucap kelompok 3 pria di pohon. Tingkat dewa, ucap keduanya. Mereka masih merasa tidak percaya ketika tebakan semacam ini menjadi kenyataan. Bagaimanapun garis keturunan ilahi tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun terakhir. Pilar cahaya keemasan melesat ke langit. Sesaat kemudian perlahan menghilang sebelum berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang sekali lagi memasuki tubuh Sun Er. Pada saat ini dia perlahan membuka matanya yang cantik. Dia tidak merasa sedikit pun terkejut dengan keheningan di sekitarnya. Sebaliknya matanya yang tenang menatap wajah penatua Tongsuan yang panas di depannya. Itu memang garis keturunan ilahi, ucap Tongsuan. Penatua Tongsuan dengan penuh semangat bergumam saat Sun Er menatapnya. Baru kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu wajahnya menjadi serius saat dia dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Selanjutnya dia dengan lembut mengepal di ruang kosong di depannya. Pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip muncul di tangannya. Wajah semua anggota klan Gu mengungkapkan ekspresi hormat saat pena naga pelangi ini muncul. Pena Dewa Langit Pelangi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya mengeluarkannya sekarang? Ucap Mang Tianqi. Ekspresi penatua Tongsuan penuh hormat saat dia memegang pena naga pelangi di tangannya. Pena Dewa Langit Pelangi ini belum pernah digunakan untuk klan Gu selama 1000 tahun. Akhirnya saat ini akan dibuka segelnya. Lengannya menari dan banyak garis misterius mulai dengan cepat terbentuk di bawah telapak tangannya. Mengikuti tarian pena Dewa Langit Pelangi, banyak simbol berwarna pelangi mulai muncul di dahi mulut Sun Er. Ekspresi penatua Tongsuan menjadi lebih serius dengan setiap goresan tato klan pelangi. Tangan yang dia pegang pena Dewa Surgawi tanpa sadar bergetar. Pena Dewa Surgawi yang menakutkan. Tidak heran tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya dalam 1000 tahun. Hanya dari tingkat kelelahan Doki ini siapapun tanpa kekuatan Douseng akan tersedot kering. Ucap penatua Tongsuan. Ekspresi penatua Tongsuan tenggelam saat dia merasakan Doki yang berkurang dengan cepat di tubuhnya. Dia dengan cepat memusatkan pikirannya dan mengendalikan orbit pena yang sempurna. Gambar tato klan ini berlanjut selama hampir 10 menit dan akhirnya selesai. Keringat dingin tanpa sadar muncul di wajah penatua Tongsuan meskipun kekuatannya luar biasa. Meskipun dia kelelahan, matanya masih dipenuhi dengan kegembiraan. Sun Er, sudah selesai, ucap penatua Tongsuan. Mata Sun Er yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara di samping telinganya. Saat matanya terbuka, tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Tawa orang tua samar-samar terdengar dari langit yang jauh ketika cahaya pelangi meletus. Hahaha, tato klan pelangi akhirnya muncul di klan Gu kami setelah 1000 tahun, ucap orang tua itu. Penatua Tongsuan sedikit terkejut ketika mendengar suara tua yang tidak biasa ini. Dia segera membungkuk ke bagian tertentu di langit. Tidak terduga bahwa orang ini telah terganggu, ucap penatua Tongsuan. Cahaya pelangi hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar menghilang ke dalam tato klan di dahi mulut Sun Er. Tato klan bergetar sebelum berangsur-angsur menghilang. Tato klan ini tidak akan muncul di permukaan. Itu hanya akan muncul ketika pemiliknya dengan sengaja mengambilnya. Ayo pergi, tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Di waktu yang akan datang, Sun Er pasti akan melampaui semua orang di dalam klan.
ucap 3 kelompok di pohon. Pria yang berkata itu hanya tersenyum dan hendak berbalik ketika matanya tiba-tiba beralih ke tempat duduk Soyan. Hahaha, apakah kita sudah ketahuan? Indra yang tajam, ucap pria yang di pohon itu. Pria itu tersenyum saat melihat mata Soyan. Setelah itu jari-jari kakinya ditekan di atas pohon sebelum tubuhnya melayang dan mundur. Dalam beberapa kilatan dia telah menghilang. Soyan mengerutkan kening saat dia melihat pria misterius itu pergi. Orang ini seharusnya anggota klan Gu. Namun tekanan yang dia tinggalkan untuk Soyan bahkan lebih kuat dari Guyao. Memang sangat banyak ahli di klan Gu ini. Garis keturunan Dodi memang layak menimbulkan kecemburuan orang lain. Ucap dalam hati Soyan. Ayo pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara selanjutnya. Ucap Soyan lagi. Soyan menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mang Tianci. Setelah itu dia tersenyum pada Sun Er di alun-alun. Dia memimpin kelompok dokter peri kecil untuk kembali. Anak kecil ini kemungkinan menderita cedera serius. Meskipun penatua Tong Xuan telah menyembuhkan luka luarnya, jari penghancur dari Guyao itu adalah keterampilan Do kelas Tian yang cukup ganas. Ucap Mang Tianci. Karena upacara selesai, saya akan pergi dulu. Ucap Sun Er. Sun Er juga khawatir tentang cedera Soyan ketika dia melihat kelompok Soyan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal di tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada penatua Tong Xuan, dia mengabaikan tanggapannya dan mengejar kelompok Soyan. Penatua Tong Xuan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Sun Er pergi sesuka hatinya. Dia tertawa getir. Sosok yang ditutupi jubah hitam di sudut alun-alun menatap punggung Sun Er yang jauh dengan mata berkedip-kedip. Ada kilatan dingin yang samar di dalam diri mereka. Tidak terduga bahwa klan Gu telah mengasihkan garis keturunan ilahi. Sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hun saya di masa depan. Dan dia bahkan mungkin mengganggu rencana klan Hun saya. Sepertinya aku harus diam-diam menemukan kesempatan untuk menghabisi orang ini. Ucap Hunya. Pada saat ini kelompok Soyan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Suasana yang tenang menyebabkan semua orang menghela nafas lega setelah hari yang sibuk. Singkat cerita, setelah melalui beberapa hari ini, sebuah pintu bambu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka. Dokter peri kecil dengan lembut masuk. Setelah itu dia melihat Soyan di tempat tidur. Bagaimana kabarmu? Tanya dokter peri kecil. Tidak ada yang serius. Saya hanya terlalu kelelahan. Kekuatan penghancur jari yang telah ditransmisikan ke dalam tubuhku telah dihilangkan dengan bantuan Sun Er. Ucap Soyan. Ini wajar saja. Jika Anda berada di level yang sama dengan Guyao, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas. Ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk dan bertanya, "Di mana Sun Er?" Ucap Soyan, "Dia telah pergi ke klan Gu. Saya mendengar dia berkata bahwa makam surgawi ini akan dibuka dalam 2 hari. Ucap dokter peri kecil. Jantung Soyan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Bagian dari alasan mengapa dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk menuju ke makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan. Dan dari apa yang dikatakan Huo Xuan, makam ini berada di makam surgawi. Dengan kata lain, dia harus memasuki makam surgawi sebelum dia bisa memasuki makam Xiao Xuan. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Hubungan antara dia dan klan Gu tidak berada di tempat yang baik. Oleh karena itu dia sedikit khawatir bahwa klan Gu akan campur tangan dan menghentikannya masuk. Scene berganti. Diperlihatkan sebuah aula utama klan Gu yang sangat megah. Banyak tokoh tua duduk mengelilingi meja rapat yang luas. Suasananya sangat serius. Selanjutnya kita akan membahas masalah pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa ada total 16 orang yang dapat memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat. Namun tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Oleh karena itu 2 tempat menjadi kosong.
Menurut aturan klangu, kami dapat menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain, klangu kami akan memiliki 4 tempat. Ucap Penatua Tongsuan. Namun seharusnya ada 6 orang yang telah diatur oleh klangu kami untuk memasuki makam surgawi. Dengan kata lain, kami kekurangan 2 tempat. Ucap Penatua Gu lainnya. Bukankah tempat untuk klan Sio selalu digunakan oleh klan Gu kita? Ada cukup jika kita menambahkannya. Ucap Penatua Gukian. Namun klan Sio memiliki Soyan. Dia telah datang kali ini. Ucap Penatua lain. Klan Sio telah menurun sedemikian rupa. Itu tidak lagi dipertimbangkan di antara klan kuno. Tidak ada salahnya untuk mengecualikannya. Saya pikir Soyan harus bisa memahami ini. Ucap Penatua Gusan. Beberapa sesepuh mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun Penatua Tongsuan mengerutkan kening. Pintu yang tertutup rapat itu tiba-tiba terguncang hebat. Para penjaga di pintu baru saja akan berteriak dengan marah. Seketika mereka berlutut setelah melihat sosok wanita ini. Cahaya pelangi menerangi aula besar menutupi aula. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang besar, tekanan dari garis keturunan kemungkinan akan menyebabkan mereka berlutut seperti para penjaga itu. Pada saat yang sama suara dingin Sun Er tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ini. Penatua Gusan, sejak klan Sio meninggalkan dataran tengah, klan Gu telah menempati tempat mereka. Saat ini seseorang dari klan Sio akhirnya datang. Namun Anda menolak untuk mengembalikan tempat ini. Apakah kamu tidak berlebihan? Ucap Sun Er. Sun Er, sembunyikan dulu tato klannya. Ucap Penatua Tongsuan. Setelah mendengar kata-kata Penatua Tongsuan, cahaya pelangi yang dipancarkan dari antara alisnya berangsur-angsur menghilang. Sun Er, kamu adalah anggota klan Gu kami. Pikirkan lebih banyak untuk klan Gu ketika Anda bertindak. Ucap Penatua Gusan. Penatua Gusan, meskipun saya anggota klan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan secara berlebihan. Klan Gu kami telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal tempat yang tersedia. Selain itu, tempat untuk klan Sio selalu diserahkan kepada klan Gu kami sejak mereka meninggalkan dataran tengah. Dengan kata lain, klan Gu kami mendapatkan manfaat dari bantuan mereka. Sekarang Soyan telah tiba di sini setelah banyak kesulitan. Anda tidak hanya tidak berencana mengembalikan tempat itu kepadanya, Anda bahkan berpikir untuk mengecualikannya. Siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan melakukan hal seperti itu kan? Ucap Sun Er. Sun Er, tempat ini adalah tempat para sesepuh mendiskusikan berbagai masalah. Kamu menerobos masuk ke sini telah melanggar aturan. Ucap Penatua Gukian. Penatua Gukian, apakah Anda lupa tentang otoritas tato klan pelangi? Ucap Sun Er. Gukian terkejut saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit pahit. Menurut aturan klan Gu, setiap anggota klan yang memiliki tato klan pelangi akan mampu mengungguli sebagian besar sesepuh dalam hal posisi. Memasuki ruang pertemuan ini tidak melanggar aturan. Baiklah, berhenti berdebat. Memang agak berlebihan untuk mengecualikan Soyan. Menambahkannya ke daftar nama untuk makam surgawi ini, klan Gu kami telah memanfaatkan tempat klan Sio selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk mengembalikan mereka. Apalagi hanya satu Soyan dari klan Sio yang datang. Bahkan jika kita mengizinkannya memasuki makam surgawi, klan Gu kita masih memiliki 5 tempat. Ini sudah cukup bagus. Semua orang seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Ucap Penatua Tongsuan. Gusan dan beberapa sesepuh mengurutkan kening ketika mereka mendengar ini. Namun mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Karena tidak ada yang keberatan, kami akan memutuskan untuk melakukannya seperti ini. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari. Sun Er, minta Soyan untuk mempersiapkannya. Ucap Penatua Tongsuan. Ya, sesepuh, maaf telah mengganggu Anda. Ucap Sun Er. Sun Er sedikit mengangguk. Dia membungkukkan tubuhnya dengan sopan kepada semua sesepuh yang duduk. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar.
Penatua Tongsuan, masih ada makam Xiaoshuan di dalam makam surgawi. Orang-orang kita telah gagal memasuki tempat itu bahkan sekarang, ucap Penatua Gusan. Kalian semua seharusnya tidak memikirkan makam Xiaoshuan mengingat kemampuan ilahinya saat itu. Jika dia tidak ingin orang lain memasuki makamnya, bahkan kepala klan tidak akan memiliki peluang jika dia mencoba masuk. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda, ucap Penatua Tongsuan. Baiklah, mari kita abaikan. Klan Gu baru-baru ini mengundang cukup banyak ahli. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Jangan biarkan mereka mengganggu warga keturunan klan Gu, ucap penatua lain. Banyak sesepuh dengan hormat menjawab ketika mereka mendengar kata-kata ini. Setelah itu mereka perlahan berdiri dan meninggalkan aula satu demi satu. Penatua Tongsuan duduk di kursinya. Dia menyaksikan aula besar ini dengan cepat kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana pemimpin klan dan yang lainnya memandang Xiaoyan? Ucap Penatua Tongsuan. Ruang di kursi di samping meja rapat menjadi terdistorsi setelah kata-kata Penatua Tongsuan terdengar. Seorang lelaki tua perlahan muncul. Dia dengan samar menjawab, "Dia akan menjadi tertinggi," ucap lelaki tua itu. "Bagaimana dengan giok Dewa Kuno Touse? Berdasarkan tebakan kami, kemungkinan besar berada di tangan Xiaoyan. Hal-hal akan agak merepotkan jika hal ini akhirnya diambil oleh klan Hun," ucap Penatua Tongsuan. "Tidak perlu khawatir, itu akan diselesaikan," ucap lelaki tua itu. Penatua Tongsuan mengangguk. Xin kembali ke Xiaoyan. Cedera dan kelelahan di dalam tubuhnya telah sembuh. Xiaoyan membiarkan mantra api beredar saat dia perlahan berjalan melewati hutan gunung. Dia menyerap energi murni dan membiarkannya menyerang setiap bagian tubuhnya. Namun kaki Xiaoyan berhenti saat dia tenggelam dalam keadaan seperti itu. Matanya yang tertutup dengan cepat terbuka. Ekspresi serius melintas di wajahnya saat dia melihat ke tepi jalan gunung di depannya. Sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Kejutan melonjak ke mata Xiaoyan ketika dia melihat ke belakang itu. Dari indranya orang ini bahkan tidak memiliki aura sedikit pun. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke sosok ini dan berbicara dengan suara yang sangat sopan. Setelah itu dia menggeser kakinya dan perlahan menarik kembali. Junior Xiaoyan ini hanya lewat. "Penatua, tolong maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda," ucap Xiaoyan. "Tidak perlu pergi. Aku sudah menunggumu di sini," ucap sosok itu. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia melihat lurus ke depan di mana sosok berdiri dengan tangan di belakangnya agak jauh. Orang itu tidak memiliki tekanan yang kuat. Tapi Xiaoyan tidak berani meremehkan orang ini sedikit pun. Dia yakin bahwa orang di depannya pasti orang paling menakutkan yang dia temui sejak kelahirannya. Hahaha, tidak disangka klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan pemuda yang luar biasa setelah garis keturunannya terbuang sia-sia, ucap sosok itu. "Bolehkah saya tahu nama penatua?" ucap Xiaoyan. "Saya ayah Sun Er." Xiaoyan terdiam. Dia telah mendengar Sun Er menyebutkan bahwa ayahnya adalah kepala klan Gu dan keberadaan puncak sejati di dunia ini. Sekarang keberadaan puncak di benua Daoqi ini telah muncul di depannya dengan penampilan yang sangat biasa. Pria parubaya itu tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia bertanya, "Apakah kamu sangat terkejut?" "Hahaha, aku dipanggil Gu Yuan. Ngomong-ngomong kita bertemu saat kau lahir. Namun tidak ada yang tahu identitasku," ucap ayah Sun Er. "Bolehkah saya tahu masalah penting apa yang menyebabkan kepala klan Gu ini menunggu junior ini di sini?" ucap Xiaoyan. "Itu wajar karena masalah antara kamu dan Sun Er," ucap ayah Sun Er. "Apakah kepala klan Gu Yuan tidak ingin Sun Er bersama denganku?" ucap Xiaoyan. "Ini bukan niat saya. Selama Sun Er mau, saya sebagai ayahnya tidak akan memaksanya. Selain itu dengan garis keturunan ilahinya saat ini, bahkan aku kepala klan dari klan Gu ini tidak akan bisa memaksanya untuk melakukan apapun. Kamu lumayan meskipun tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu,"
Ucap ayah Sun Er. Terima kasih banyak kepala klan Gu Yuan. Ucap Soyan. Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun saya tidak akan menghentikan kalian berdua, beberapa sesepuh dari klan Gu dan beberapa eksistensi yang lebih tua masih merasakan dendam. Bagaimanapun Sun Er memiliki garis keturunan ilahi yang belum muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun. Mereka secara alami tidak mau garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Oleh karena itu Anda akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari sudut pandang posisi saya sebagai kepala klan Gu, saya tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Anda. Bagaimanapun kepala klan harus menempatkan klan di depan. Tentu saja selain posisi kepala klan, saya juga ayah Sun Er. Saya secara alami akan menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang dia suka. Selain itu, meskipun garis keturunan di tubuh Anda telah terbuang sia-sia, Anda dapat mengandalkan kerja keras Anda sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan. Ini benar-benar mengagumkan. Sejujurnya jika saya tahu hasilnya hari ini, saya tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Tidak terduga bahwa saya tidak hanya gagal mendapatkan hal itu, saya juga akhirnya kehilangan seorang putri. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah di antara kalian berdua. Namun saya ingin Anda berjanji kepada saya beberapa hal. Ucap ayah Sun Er. Bolehkah saya tahu apa itu? Ucap Soyan. Ini adalah sesuatu yang hanya mengingat Anda secara sepintas. Alasan terbesar bagi saya untuk mengungkapkan diri adalah karena giok dewa kuno Touse pada Anda. Dewa kuno Touse adalah Doudi terakhir di benua Doki. Setelah dia, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat Doudi, yang hanya ada dalam legenda sampai sekarang. Ada desas-desus bahwa ketika dewa kuno Touse meninggal, dia meninggalkan sisa-sisa Doudi. Di dalamnya berisi rahasia menembus kelas Douseng. Tidak ada yang menemukan sisa-sisa Doudi bahkan sekarang. Pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super di dataran tengah bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya mereka hanya mendapatkan kunci untuk sisa-sisa. Dan giok dewa kuno Touse di tangan Anda, benda itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, benda itu dibagi menjadi 8. Secara kebetulan mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Potongan di tanganmu adalah salah satu dari 8. Alasan mengapa Hal of Soul menangkap ayahmu adalah karena giok dewa kuno Touse dari klan Xiao. Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu klan Gu dan klan Xiao telah bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak berakhir dengan kerugian mereka sendiri. Tetapi kami gagal menyebabkan klan Hun terlalu banyak kerusakan. Awalnya kami memiliki kesempatan untuk menghancurkan klan Hun. Namun Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Setelah kehilangan dukungan dari klan Xiao, klan Gu tidak dapat menyatakan perang melawan klan Hun dengan sendirinya. Dari beberapa tindakan klan Hun selama tahun-tahun ini, kemungkinan besar mereka siap membuat masalah lagi. Oleh karena itu, dewa giok kuno ini pasti akan menjadi target mereka. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua giok dewa kuno, kekuatan klan Hun pasti akan melambung tinggi dan merusak keseimbangan. Kamu seharusnya tahu betapa pentingnya giok dewa kuno Touse kan? Ucap ayah Sun Er. Soyan sedikit mengangguk. Kejadian saat itu di dunia magma bawah tanah tiba-tiba melintas di hatinya. Tempat itu adalah tempat magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di ujung magma yang menyebabkan giok dewa kuno Touse di tangannya bereaksi. Soyan sedang merenungkan pemikiran itu. Dia mendapat firasat bahwa benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Mungkinkah air dunia magma adalah lokasi tersembunyi dari sisa-sisa Doudi? Ucap dalam hati Soyan. Hanya setelah itu Soyan pulih dari gumamamnya dan perlahan bertanya, "Apa niat kepala klan Gu Yuan?" Ucap Soyan. Menurut niat orang-orang tua dari dalam klan,
Mereka ingin Anda menyerahkan batu giok kuno di tangan Anda ke klan Gu untuk diamankan. Tapi saya pikir Anda tidak akan mau menyerahkannya, ucap ayah Sun Er. Ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno. Saya perlu mengenalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Karena itu saya pasti perlu menyimpan batu giok kuno ini, ucap Soyan. Aku sudah menebak jawaban ini, ucap ayah Sun Er. Maaf, kepala klan Guyuan, ucap Soyan. Lupakan saja, kita akan membahas ini di masa depan. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi. Kami akan membahas masalah batu giok kuno setelah Anda keluar dari makam surgawi, ucap ayah Sun Er. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.